Nah, hari ini kita akan masuk materi peradaban kuno. Nah, peradaban kuno dunia. Nah, peradaban kuno dunia ini sebenarnya ada beberapa hal yang sering ditanyakan. India, Cina, Mesir, Mesopotamia, lalu peradaban Yunani, Romawi, dan juga waktu UTBK tahun lalu peradaban yang ditanya adalah peradaban Amerika. Yang ditanya adalah alat tukarnya apa gitu, uangnya apa gitu. Nah, jadi kalau nanti tahun kalian 2024 ya kalian ya, nanti yang ditanya pun apa ya silahkan aja, kita sudah siap semuanya. Nah, peradaban kuno dunia ini Pak bagi 2 sesi ya. Minggu ini kita sampai 4 aja. Peradaban India, peradaban Cina, peradaban Mesir, dan peradaban Mesopotamia. Jadi terbatas hanya 4 saja ya. Yang pertama kita masuk langsung aja. Yang pertama adalah peradaban India kuno. Nah, ini termasuk suatu peradaban yang tertua di dunia ini. Peradaban India kuno ini nanti diteliti oleh seorang arkeolog dari Inggris yang bernama John Marshall. Nah, John Marshall ini terkenal dengan teori challenge and response, tantangan dan reaksi dan respon kita. Bagaimana kita sukses adalah bagaimana kita merespon terhadap tantangan yang ada. Dan beliau ini termasuk meneliti India kuno. Nah, menurut John Marshall, peradaban kuno India itu dibagi atas 2. Yang pertama adalah peradaban lembah Sungai Indus. Kalau Pak buat sederhana, peradaban Sungai Indus. Nah, itu yang pertama. Peradaban Sungai Indus itu nanti kita harus ketahui pendukungnya adalah bangsa Dravida. Bangsa Dravida ini adalah bangsa asli India. Pendek, pesek, keriting, hitam. Kalau sekarang ditambah lagi, hidup pula. Maksudnya deh, untung orang India nggak bisa menerjemahkan bahasa kita ya. Kalau nggak, mereka langsung somasi kita semua. Nah, itu bangsa Dravida. Penduduk aslinya India. Nah, peradaban bangsa Dravida ini sudah maju. Kenapa? Karena sistem pemerintahan mereka sudah mengenal sistem negara kota. Peninggalan peradaban Sungai Indus yang terkenal adalah kota Mohenjo-daro dan kota Harappa. Jadi kota Mohenjo-daro dan kota Harappa ini sudah dipersiapkan dengan baik. Atau boleh Pak Charles omongkan, Mohenjo-daro dan Harappa ini punya tata kota. Tata kota yang sangat baik. Kenapa sangat baik? Saluran air sudah ada. Kemudian rumah-rumah menghadap matahari terbit. Kemudian ada mandian umum. Kemudian ada jalan-jalan yang lebar. Itu kota Mohenjo-daro dan Harappa. Dari kota Mohenjo-daro dan Harappa inilah
diketahui bahwa peradaban lembah Sungai Indus itu adalah peradaban yang besar. Itu ya. Jadi yang dibahas nanti adalah peradaban-peradaban yang besar yang meninggalkan hasil budaya yang baik. Kemudian peradaban lembah Sungai Indus ini sudah mengenal tulisan. Tulisannya berupa gambar. Tapi gambar-gambarnya ini belum bisa diterjemahkan sampai sekarang. Piktograf. Jadi tulisannya belum bisa diterjemahkan, tapi sudah ada tulisan. Karena mungkin jaraknya jauh dengan sekarang, maka nggak ada yang bisa ngartikannya. Begitu ya. Sama seperti tulisan Pak Charles kan kuliahnya di jurusan sejarah. Ada mata kuliah tulisan Sanskerta. Rupanya dosennya nggak ada lagi, udah pada meninggal. Akhirnya mata kuliahnya dihapus gitu nah. Nggak ada yang nguasain. Sama seperti tulisan Komering. Kalau nanti usia semasa kalian tidak ada yang belajar tentang itu, maka tulisan Komering akan punah. Sama seperti tulisan Batak. Tulisan Batak dengan Komering itu ada miripnya. Generasi mudanya nggak mau belajar, ya punah. Kenapa punah? Nggak ada lagi penerusannya seperti itu ya. Nah, mungkin seperti itulah tulisan piktograf. Tapi ini masih bisa diterjemahkan karena piktograf itu berupa gambar-gambar. Gitu ya. Kemudian, kalau bicara tentang peradaban lembah Sungai Indus, peradaban lembah Sungai Indus sudah punya kepercayaan. Kepercayaannya ini disebutkan dengan kepercayaan menyembah banyak dewa. Dari mana tahu menyembah banyak dewa? Salah satu dewanya yang terkenal itu ada disebut dengan Arca Ibu. Mohon maaf sayang, Arca Ibu yang kata John Marshall tadi, ada sebuah patung batu. Maaf ya, punya payudara yang besar, bentuk tubuhnya montok gitu nah. Itu gambaran kesuburan. Nah, kalau sebuah patung ada seperti itu, berarti sudah membayangkan ada yang menyuburkan, ada sesuatu yang membuat itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga disebut oleh John Marshall, mereka itu menyembah banyak dewa. Itu kalau mengenai India kuno dari peradaban lembah Sungai Indus. Nah, Pak tuntaskan dulu yang kedua dari India kuno. Enggak apa-apa, antar aja sayangnya. Ya. Yang kedua yang juga tinggi adalah peradaban lembah Sungai Gangga. Nah, siapa yang sakit lagi? Saya mau diantar. Sakit ya. Nah, peradaban lembah Sungai Gangga itu nanti pendukungnya adalah ras Arya. Nah, ras Arya ini adalah bangsa pendatang. Mereka nggak asli India. Konon kabarnya mereka berasal dari Jerman, dari Eropa. Mereka dulunya adalah bangsa nomaden. Masih kan ya nomaden ya? Akhirnya mereka bisa nyampe ke India. Nah, bangsa Arya inilah yang disebut nanti mengadopsi budaya-budaya dari Dravida. Jadi bisa dikatakan bangsa Arya mereka datang itu nggak kenal budaya. Mereka datang adalah sebagai bangsa yang nomaden. Tahu nomaden belum berkembang budayanya ya. Nah, waktu mereka mengadopsi, muncullah bangsa Arya ini mengenalkan kepercayaan atau agama yang disebut dengan agama Hindu. Nah,
agama Hindu mereka kenal dengan ajaran 3 dewa tertinggi. Masih ingat ini anakku ya? Trimurti? Oh ya, ingat Pak. Masih ingat ya? Ada dewa pencipta, dewa Brahma. Masih ingat ya? Ya, Ada dewa pemelihara, dewa siapa? Krishna. Dewa Wisnu. Yang ketiga ada dewa perusak, Siwa, Siwa. dewa Siwa. Oh, memang Almira nih. Oh, Almira tuh Elmira, Elmira ini ngejek aja. Tapi di Indonesia berkembang dewanya. Ada dewa 19. Iya. Maksudnya. Oke. Nah, orang-orang Hindu, orang-orang Arya, jadi setelah masuknya bangsa Arya, baru dikenalkanlah Hindu, sehingga orang Arya menyebutkan India tersebut sebagai tanah orang Hindu. Pernah dengar ini Hindustan? Jadi orang-orang Arya yang pendatang itu mereka mengembangkan Hindu dan mengenalkan India sebagai Hindustan, tanah orang Arya, tanah orang Hindu, di mana nanti mereka membuat kitab sucinya bernama Weda. Oke. Nah, kemudian setelah mengembangkan agama Hindu, bangsa Arya mengenalkan yang namanya penggolongan masyarakat atau kasta. Ingat ya? Nah, ternyata tujuan kasta ini adalah untuk menjaga kemurnian ras bangsa Arya. Dan ingat ya, kasta masih berlaku sampai sekarang di India. Bayangkan, agama Hindu berkembang sebelum abad Masehi. Sekarang udah tahun berapa Masehi? Tahun berapa? Tahun 2022 ya. Jadi kalau sebelum Masehi, berarti bisa jadi 3000 tahun yang lalu sudah ada kasta. Dan uniknya dan hebatnya, kok bisa masih terpelihara baik? Berarti ada sistem yang baik. Dan perkawinan antar kasta sampai sekarang masih dilarang. Oke? Ini pelajaran di sejarah, kalau mau ingat masuknya Hindu Buddha ya. IPA IPS sama aja dapatkannya ya. Oke? Kemudian kalau India, peradaban Lembah Sungai Gangga, bangsa Arya sudah Hindu kasta. Ya, kira-kira itu yang jelas. Nanti Hindu mereka juga politeisme ya. Selain Trimurti, ada lagi dewa yang lain. Banyak, yang terutama sini nggak ada yang beragama Hindu ya. Nah, kemudian pada perkembangannya muncul reaksi terhadap Hindu. Ada juga rupanya orang-orang India yang nggak seneng atau melakukan reaksi terhadap agama Hindu. Yang pertama, yang paling tua namanya Jainisme. Nah, Jainisme ini mereka jelas mengatakan anti kekerasan. Orang-orang Jainisme ini tokohnya salah satu yang terkenal bernama Mahapera. Mahapera ini dulunya adalah seorang kesatria. Tahu kesatria? Tahu. Pangeran. Kalau bicara kesatria berarti bicara kasta ya. Kasta itu ada berapa?
hanya ada 4. Kasta tertinggi Brahmana, pendeta ya. Yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya dan Sudra. Nah, kalau terjadi pelanggaran terhadap kasta ini, maka mereka akan dikeluarkan. Itulah masuk kelompok terbuang, namanya paria. Jadi paria itu nggak termasuk kasta, tapi di luar sistem kasta, orang yang terbuang. Itu ya. Nah, kemudian Jainisme ini reaksi terhadap Hindu karena dalam Hindu banyak hal-hal yang bisa memunculkan kekerasan, terutama oleh orang-orang ksatria. Lalu kemudian yang kedua, reaksi terhadap Hindu ada juga yang munculnya yaitu Buddha. Buddha juga dikenalkan oleh seorang pangeran. Siapa namanya, Nak? Siddhartha Gautama. Jadi kalau ada yang beragama Buddha di sini, ada ya. Kalau cerita Siddhartha Gautama, wah dari kecil sudah dijauhkan daripada sakit, tua, miskin, pokoknya dia apa deh. Ternyata begitu dia dewasa dilihatnya ada yang salah. Ternyata tua, sakit dan miskin itu ada. Jadi selama ini ada yang disembunyikan sehingga dia mencari pencerahan. Nah, yang nanti dari Buddhisme yang sering ditanyakan adalah yang pertama, ini adalah tempat-tempat yang berkaitan dengan Buddhisme, dengan Buddha. Yang pertama itu adalah Taman Lumbini. Ayo, apa ini Taman Lumbini? Taman Lumbini sangat berkaitan dengan Siddhartha Gautama yang berkaitan dengan tempat kelahiran. Ini Pak Charles juga ngajarin agama Buddha ya, sejarahnya saja. Kemudian ada nanti yang namanya sebuah pohon yang namanya Bodhgaya. Disinilah beliau mendapat penerangan. Jadi Siddhartha Gautama itu nanti jadi disebut sebagai Buddha, artinya yang mendapat penerangan, gitu ya. Kemudian ada nanti tempat yang bernama Benares. Nah, disinilah beliau melakukan pengajaran pertama. Dan yang terakhir ada tempat yang bernama Kucinagara. Di tempat meninggal Siddhartha Gautama. Semua tempat ini adalah dianggap suci bagi pemeluk agama Buddha. Itu nanti ya. Oke, sengaja satu papan aja Pak buat untuk India, baru kita masuk ke Cina. Ada pertanyaan? Oke. Kalau nggak ada, berarti kita cukup satu aja yang moto, nanti kirimkan sama temannya ya. Iya, kalau Pak unggah. Iya. Ini lagi direkam. Iya. Belum tadi belum. Bisa Pak hapus lagi? Bisa ya? Mahavira itu tokoh yang berkaitan dengan Jainisme tadi. Iya. Oke ya. Bisa Pak hapus ya? Kita masuk yang kedua. Nah, ini banyak ini penghuninya.
Oke. Kita lanjutkan. Kita akan membahas berikutnya peradaban kuno yang lain, yaitu Cina kuno. Kalau bicara tentang peradaban Cina kuno, itu nanti akan dibagi dua. Yang pertama, ada yang di bagian selatan, ada yang di bagian utara. Kenapa? Negeri Cina ini sangat luas. Sudah ada yang pernah ke Cina? Sangat luas. Kenapa luas? Kalau kita bisa lihat, saking luasnya, orang-orang Cina ini bahasanya banyak. Ya, karena banyak, maka sering terjadi peperangan di antara mereka. Dan di sana sistem per daerah itu nggak ngakui di daerah lain. Ya, nah kita yang pertama peradaban di bagian selatan itu disebut dengan peradaban Yangtze. Peradaban kita ini aja langsung ya. Peradaban Sungai Yangtze. Nah, lalu yang di sebelah utara yaitu peradaban Sungai Kuning atau biasa disebut dengan peradaban Sungai Huanghe. Jadi yang kita bahas nanti semua peradaban-peradaban kuno nanti ini sangat berkaitan dengan sungai, dan sungainya adalah sungai-sungai besar. Ada yang tahu kenapa? Ada? Di geografi pasti sudah dibahas. Peradaban sungai besar ini nanti mereka membangun peradaban itu di awal di muara sungai tersebut. Tahu kenapa? Sungai-sungai besar itu nanti kalau lagi banjir mereka akan membawa endapan lumpur, di mana endapan lumpur ini adalah tanah yang subur. Jadi begitu selesai banjirnya, lumpurnya mengendap, tinggallah lumpur-lumpur yang subur tadi, dan itulah nanti sebagai cikal bakal ketertarikan orang-orang atau membangun peradaban-peradaban yang besar. Nyambung ya? Kalau subur berarti didatangin orang. Kalau subur bisa menghasilkan makanan. Kalau subur berarti didatangin orang. Kalau didatangin orang, muncul tidak perdagangan? Kalau ada perdagangan bagaimana? Pasti ada interaksi dengan dunia luar. Kalau ada interaksi, terbuka atau tertutup? Kalau terbuka berkembang atau menyingkir? Itu logikanya. Selain sebagai sarana transportasi, maka sungai-sungai yang ada itu dimanfaatkan untuk pertanian. Nyambung ya? Oke. Bicara tentang peradaban Cina kuno, nanti peradaban Cina kuno itu memakai sistem pemerintahan berupa dinasti. Tahu arti dinasti? Iya, secara turun-temurun. Nah, secara turun-temurun itu berasal dari satu keluarga. Itulah dinasti. Misalnya, nanti ada kamu kenal dinasti Han, dinasti Qin, dinasti Ming, dinasti Tang. Itu adalah nama-nama keluarga yang memerintah. Langsung aja, nggak ada di Cina sana si Hombing ya. Ada langsung dinasti si Hombing ya kan. Wow. Itu Pasti keren nih, Pak. itu Maksonian itu ya. Oke. Nah, dan yang kedua, kalau bicara tentang Cina kuno itu memakai sistem ekonomi yang ekonomi pertanian yang agraris. Termasuk nanti kenapa banyak orang-orang Cina ke seluruh dunia
Ini berkaitan dengan dinasti dan agraris tersebut. Orang-orang Cina itu keluar dari Cina ada tiga penyebabnya. Yang pertama gara-gara perang. Mereka nggak mau jadi korban perang. Yang kedua gara-gara bencana, wabah. Itu bisa jadi bencana alam, banjir, gempa, kebakaran. Lalu yang ketiga gara-gara punya utang. Jadi sehingga mereka melarikan diri, bisa tidak lagi berutang. Karena yang berutang bisa dijadikan sebagai budak. Jadi seluruh dunia orang-orang Cina yang merantau pasti alasannya, kalau alasan politik, alasan ekonomi. Dan termasuk juga Pak Charles juga merantau juga gara-gara alasan ekonomi juga. Dan yang perantau pasti tanyalah orang tuamu. Kalau kakeknya perantau pasti. Kalau dia alasan ekonomi, alasan politik, tapi lebih banyak alasan ekonomi. Gitu ya. Nah, kemudian peradaban Cina kuno ini kalau kita lihat sudah mempunyai teknologi yang sangat berkembang. Kenapa? Banyak hal yang kita lihat di Cina yang dari dulu kita kenal, bahkan bertahan sampai sekarang. Misalnya pemakaian kertas yang diolah dari bubur kayu. Awalnya nggak dari kayu sih, karena di Cina banyak bambu, maka bambu itu yang digiling dan dibuat jadi bubur dan dikeringkan. Itulah kertas. Bahkan nanti berkembang lagi, kertas pun dibuat dari ulat sutra itu, dikembangbiakkan sutranya, dibuat jadi apa? Jadi kain. Nah, kain itu yang dilukis atau dibuat tulisan. Kemudian teknologi Cina berkembang, bahkan satu-satunya di dunia, yaitu mesiu. Mesiu ini awalnya dari kebiasaan bangsa Cina untuk merayakan hari-hari besar dengan membakar mercon. Nah, mercon itulah nanti yang terkejut orang Eropa, kok bisa meledak besar gitu ya. Tapi yang membuat mercon menjadi senjata mematikan adalah orang Eropa. Orang Eropa mengambil teknologi mesiu tadi dan dijadikanlah senjata api, dan bahkan bisa diubah saat ini menjadi mesin pendorong roket tersebut, dan manusia bisa sampai ke bulan. Kemudian selain kertas, mesiu, orang-orang Cina juga mengembangkan penunjuk arah mata angin, kompas. Kalau kamu nonton film-film Cina, kalau ada hantu maka kompasnya goyang-goyang gitu. Kalau itu film Cina jadul banget gitu. Kalau sekarang nggak tahu ya. Nggak tahu kalau nggak ngikutin film-film Cina terbaru. Kalau kasih Pak masa-masa Pak kecil itu ada nangkap hantu pakai kompas. Gimana hantu? Tanya, masuk akal juga sih. Hantu itu kan dunia yang lain ya. Berarti kompas itu akan bisa nangkap magnet gitu ya. Nah itulah itu, nggak masuk UTBK itu nanti. Oke, kertas, mesiu, kompas, termasuk para layang. Tahu para layang? Yang bisa, ya, itu dikembangkan di Cina. Kemudian yang keren lagi, Cina ini ada juga logam. Logamnya Cina berkembang ke seluruh dunia. Bahkan Indonesia mendapatkan ini waktu masuknya budaya perunggu yang namanya budaya Bakson Huabin, yang masa datangnya nenek moyang Indonesia. Itu materi kita sebelumnya, gitu ya. Jadi Cina ini sudah sangat berkembang. Kemudian Cina juga mengenal tulisan yang bernama sama
seperti India tadi mengenal tulisan yang bernama piktograf. Piktograf inilah yang berkembang nanti, inilah yang nanti menjadi tulisan berupa huruf kanji yang berkembang ke Jepang dan berkembang ke Korea. Jadi dasarnya adalah dari Cina. Yang belajar kita dapat Mandarin ya. Kalau belajar Mandarin itu kan kayak gambar-gambar yang menjadi huruf-huruf kan? Kalau kalian lihat belajar dari kotak-kotak yang ada ya. Nah, awal-awalnya tulisan ini dibuat di atas bambu. Lalu tulisan tertua didapat di atas batoknya kura-kura. Oh, itu di atas sebilan. Tahu ya? Itu kan ibaratnya sama aja membuat prasasti itu ya. Susah hilangnya itu kan? Karena busuknya lama gitu. Dan kemudian kalau bicara tentang Cina kuno, kita akan bicara tentang sebuah hasil budaya yang Cina banget. Yaitu apa? The Great Wall. Ada ya? The Great Wall ini bahkan sering dikatakan bangunan yang terlihat dari angkasa luar katanya. Kalau orang-orang astronot sering bisa lihat panjangnya beratus kilometer ya. Nah, di mana nanti The Great Wall ini nanti untuk tujuannya untuk sebagai benteng pertahanan. Ya. Benteng pertahanan ini terutama untuk membatasi serangan dari suku-suku dari arah utara. Suku-suku utara itu kalau dari Cina adalah orang-orang yang hidup di sabana dan stepa. Mongol. Iya, daerah Mongol yang sekarang. Tapi Cina pernah dikuasai oleh bangsa Mongol. Itulah masa-masa Genghis Khan, Kublai Khan. Ternyata The Great Wall-nya ini pun juga bisa juga dihajarnya. The Great Wall ini dibangun oleh dari dinasti ke dinasti Qin sampai nanti dinasti Ming. Dinasti yang terakhirnya Cina itu namanya dinasti Ming ya. Iya. Haris ya? Iya, Qingming. Qingming ya? Qingming. Wow, berarti keturunan kaisar berarti dia tuh. Besok kita bilang, oh, ada kaisar. Gitu ya? Anak Oni Kwangsu. Nggak nyambung ya. Dari kaisar si Huangdi ya, ini yang membangun tembok raksasa tersebut. Banyak hal ya. Kalau cerita Cina ini pasti nggak putus-putus deh. Kenapa? Di seluruh dunia ada orang Cina, ada pecina. Bahkan pecinan yang tertua ada di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Masuknya Islam, masih ingat Zabai di Barus di Sumatera Utara? Ada. Masih hidup. Oh, Bukan masih hidup. Ada tempatnya pedagang Cina gitu ya. Jadi banget ya. Ini kalau ya, ini kita kembangkan kalau mengenai Cina kuno. Ada pertanyaan dari sini nakku? Silakan.